Where is she at? She ran away. Where is she? 14? Kota Brandon, Mississippi di Amerika Serikat sampai dengan saat ini, warga di sana masih dibuat heran dengan kejadian pada sore hari itu. Di tanggal 19 Maret tahun 2024, Brandon adalah kota kecil yang tenang, di mana orang-orangnya hanya peduli dengan hidangan barbecue dan permainan football lokal. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sore itu? So, let's dive in. Di sore hari yang mengerikan itu, terdengar teriakan dari seorang ibu rumah tangga disertai suara letusan senjata api dan disusul oleh suara sirene polisi tidak lama kemudian. Letusan itu ditembakkan oleh seorang gadis berusia 15 tahun yang bernama Carly Madison Crick. Carly adalah anak perempuan dari ibu yang bernama Ashley Nicole Smiley, istri dari Heath Smiley. Pasti kalian bertanya kenapa ada nama Crick di belakang nama Carly, ya kan? Karena seperti yang kita tahu di negara barat seperti Amerika, nama anak dan istri biasanya nama belakangnya mengikuti nama kepala keluarga atau suami. Jadi, Carly adalah anak biologis dari Ashley dan Kevin Crick. Pada pernikahan Ashley sebelumnya, dan di kemudian hari memutuskan untuk bercerai dengan Kevin Crick. Dikarenakan Kevin Crick adalah sosok pria pecandu narkoboy parah, yang bahkan gilanya saat Carly masih kecil, Kevin sering mencekoki Carly dengan minuman. Tentunya minuman keras, bukan hanya sekedar minuman. Ini gila sih. Hingga suatu hari Ashley dipertemukan dengan Heath dalam satu kesempatan. Bukan karena dalam satu pekerjaan, karena profesi keduanya jauh berbeda. Heath bekerja sebagai operator alat berat di bidang konstruksi. Sedangkan Ashley adalah guru sekolah TK di kota Brandon tersebut. Sebenarnya hak asuh atas Carly dimenangkan oleh Kevin, ayah kandungnya. Akan tetapi, Kevin yang pengangguran dan suka pulang malam dengan kondisi mabuk, membuat Ashley ibunya khawatir dengan tumbuh kembang Carly nantinya. Sehingga Ashley mengajukan banding atas hak asuh Carly di beberapa bulan setelah mereka bercerai. Carly yang sekarang sudah tinggal dengan ibunya membuat Kevin iri dan sakit hati perihal hak asuh itu. Pernah di suatu malam Kevin bertamu ke rumah Ashley dan Heath dan memaksa Carly untuk ikut dengannya. Heath sebagai ayah tiri waktu itu memberikan ruang privasi bagi mereka untuk berdiskusi secara internal, karena dia merasa tidak enak jika kehadirannya sebagai ayah tiri nantinya mengusik diskusi mereka. Heath pun pergi ke kamarnya agar mereka tidak terganggu. Tak selang berapa lama terdengar suara gaduh di lantai bawah. Ashley ditampar dan dipukuli oleh Kevin. Heath dengan sigap melerai dengan hati yang dingin, hingga berujung Kevin beranjak pulang sembari marah-marah dan mengancam Ashley. Oleh karena kejadian di malam itu, Heath membiayai Ashley untuk latihan tembak dan membelikannya pistol berkaliber lumayan besar, berjenis Magnum, sebagai langkah untuk self-defense dari tindakan random Kevin nantinya di kemudian hari. Oke, sekarang kita kembali ke Carly. Selayaknya gadis broken home pada umumnya, Carly yang tumbuh besar dengan sering melihat ibu serta ayah kandungnya bertengkar, serta adegan kekerasan juga yang kadang-kadang dilakukan oleh Kevin, membuat mentalnya hancur tak karuan, yang berpengaruh pula kepada sifat dan karakternya seiring dia menjadi dewasa. Di sekolahnya, Carly bergabung dalam sebuah grup dengan teman sebayanya. Grup itu adalah sebuah grup pecinta musik Nirvana, yang dimana lagu Nirvana bertemakan kemurungan dan kental akan nuansa broken home. Namun ternyata Carly tidak hanya mendengarkan lagunya saja, namun dia juga ikut hanyut akan kemurungan itu sendiri. Di usianya yang masih muda itu, Carly dan teman gengnya itu mulai bermain dengan barang haram. Lambat laun, Carly pun menjadi pecandu narkoba itu sendiri. Di usia yang 15 tahun, tubuhnya sudah toleransi dengan dosis yang kecil. Dia membutuhkan dosis yang lebih besar lagi. Ketika di sekolah, dia sudah tidak bisa menahan akan hasratnya untuk memakai barang haram tersebut. Sampai pada akhirnya, dia mendapatkan ide untuk mencampur e-liquid dengan narkoboy dan menghisapnya dengan metode vaping. Vaping yang ukurannya agak kecil itu, yaps, pod system. Ibunya Carly yang mengajar di sekolah itu juga lama-kelamaan mendengar kabar burung tentang anaknya yang merokok di sekolah. Tapi hanya sebatas tahu merokok saja, padahal itu bukan rokok biasa. Dan benar saja, tidak lama kemudian Ashley mendapatkan surat teguran dari pihak sekolah bahwa Carly tertangkap basah merokok oleh guru lain. Di sore tanggal 19 Maret 2024, Ashley menjemput Carly pulang sekolah. Di perjalanan mereka sudah cekcok di dalam mobil hingga sampai di garasi rumah. Carly yang turun duluan dari mobil langsung membawa tasnya masuk ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, Ashley ibunya mendatangi kamarnya sambil menggedor pintu.
Carly pun keluar kamar. Segera Ashley memeriksa kamar anak gadisnya itu dan tas yang dia bawa tadi. Carly yang merasa pasti barang haramnya ditemukan oleh ibunya, dengan ide cemerlangnya dia masuk ke dalam kamar ibunya karena Carly tahu bahwa ibunya punya pistol yang disimpan di laci kamar ibunya tersebut. Sebelum Ashley menemukan barang haram di kamar Carly, Carly justru sudah menemukan pistol Ashley duluan yang ada di kamarnya. Dengan menyembunyikan pistol di balik bajunya, Carly menghampiri ibunya yang sedang mengobrak-abrik kamarnya dan langsung diador 3 kali ke arah kepala ibunya. Setelah ibunya tergeletak, Carly sempat bingung sejenak. Dia lalu menghubungi teman laki-lakinya, yang jelas teman dekatnya di sekolah. Namun setelah sampai di rumah Carly dan melihat jasad ibunya yang sudah seperti itu, teman laki-lakinya malah muntah. Lalu dia menyuruh temannya untuk bersembunyi saja dan menonton aksi dia selanjutnya. Carly berpikir sejenak, lalu dia pun punya ide untuk menyusun skenario seolah-olah ibu dan ayahnya bertengkar dan saling menembak. Segera dia mengambil handphone ibunya dan mengirim chat pada ayahnya seolah dia adalah ibunya. Kurang lebih seperti ini. "Sayang, bisakah kamu pulang cepat hari ini?" Dan Hit, si ayah tirinya pun menjawab, "Ada apa? Jika ada sesuatu yang penting aku bisa pulang cepat." Dan Hit pun terjebak dalam skenario Carly. Carly segera bersembunyi di dekat pintu depan, dan ketika Hit membuka pintu, langsung diador tanpa babi bu. Hanya saja rencana Carly meleset, begitupun dengan tembakan Carly. Tembakan itu meleset mengenai bahu kanan Hit, yang padahal Carly mengincar kepala ayah tirinya itu. Carly yang bingung karena pistolnya berhasil direbut, dia langsung berlari ke pintu belakang, di mana temannya tadi dia suruh ngumpet di situ. Dan mereka berdua lari tanpa ada arah tujuan setelah melompati pagar belakang rumahnya. Mereka berdua pun terus berlari hingga sampai di jalan raya. Tak lama kemudian 911 mendapatkan telepon dari Hit yang terluka. Dengan kesigapan polisi luar negeri, bukan dalam negeri kita ya, Carly pun ditangkap dengan mudah di lokasi yang tidak jauh dari blok rumahnya. Carly ditangkap tanpa perlawanan. Yang ada dia malah gemetaran selayaknya seorang gadis 15 tahunan. Putusan pengadilan menjatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat untuk Carly. Hampir keseluruhan penduduk Amerika Serikat puas akan hasil putusan tersebut. Bagaimana nih menurut kalian? Paras cantik gadis seperti ini bisa melakukan hal sekeji itu. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kasus ini? Kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. So, sampai jumpa di video berikutnya.